Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadita Ivone, Dekan BP 1910853029. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Strategi Diplomasi Pariwisata Thailand melalui Pariwisata Halal. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Industri pariwisata merupakan sebuah tren baru di dunia dan kekuatan pendorong perekonomian negara dalam penurunan ekonomi tradisional. Pariwisata juga dapat menjadi salah satu cara dalam meningkatkan diplomasi pariwisata antar negara, perkembangan internasional, dan dianggap sebagai jawaban yang kuat terhadap tantangan global dan terorisme. Pada tahun 2016 muncul sebuah tren baru dalam sektor pariwisata, yaitu pariwisata halal. Menurut Michel Carboni, pariwisata halal merupakan jenis wisata yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam, mencakup aktivitas wisata yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti konsumsi makanan halal, penggunaan pakaian yang sopan, dan sesuai dengan syariat Islam. Industri pariwisata memiliki banyak keuntungan dalam ekonomi pasar, perusahaan swasta, serta bisnis. Ini dapat berdampak positif pada penciptaan kekayaan dan meningkatkan nilai tukar negara serta ketersediaan lapangan kerja. Thailand merupakan salah satu negara minoritas yang telah menawarkan wisata yang ramah bagi wisatawan muslim. Pada tahun 2018, Thailand mencatat jumlah kunjungan wisata muslim sebanyak 3,7 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto mencapai 12,3%. Untuk itu, Thailand perlu tetap menjaga image positif demi meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung, apalagi negara Thailand dikenal sebagai negara seks tourism di mata internasional. Pemerintah Thailand telah mengembangkan pariwisata halal untuk tujuan bisnis, karena Thailand menyadari pariwisata ini secara bersamaan mendatangkan visitor dan investor pada negara Thailand. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Thailand telah berhasil menduduki peringkat kedua setelah Singapura sebagai negara yang ramah akan Muslim. Padahal mayoritas penduduk Thailand beragama Buddha, namun bila dilihat dari kunjungan turis yang datang, mayoritas berasal dari negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Pandangan internasional kepada Thailand sebagai negara seks tourism menjadi masalah yang cukup serius bagi Thailand. Adapun pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana strategi diplomasi pariwisata Thailand melalui pariwisata halal. Dengan tujuan penelitian untuk menganalisa upaya strategi diplomasi pariwisata Thailand melalui pariwisata halal. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama manfaat akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hubungan internasional. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi pengetahuan bagi para pembaca khususnya mahasiswa hubungan internasional dalam upaya mendukung kebutuhan turis muslim. Ada 5 kajian pustaka pada penelitian ini, yaitu yang pertama, Social Network and International Relation in the Tourism Sector by David Caldavila. Yang kedua yaitu Halal Tourism Definition, Justification, and Scope Towards Sustainable Development by Siddiq. Yang ketiga yaitu Public Diplomacy, A Review of Implication of Muslim-Friendly Korea Campaign for Indonesia. Yang keempat yaitu Strategi Diplomasi Publik Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle. Yang kelima yaitu Comparing of Halal Tourism in Indonesia, Thailand, and Malaysia. Selanjutnya yaitu kerangka konsep. Pada penelitian ini, saya menggunakan kerangka konsep diplomasi pariwisata. Diplomasi pariwisata merupakan bagian dari diplomasi publik yang bertujuan untuk mempromosikan citra positif suatu negara di mata dunia melalui sektor pariwisata. Diplomasi pariwisata merupakan upaya negara-negara untuk menggunakan sektor pariwisata sebagai alat untuk mempromosikan hubungan internasional yang positif, memperkuat kerjasama antar negara, dan meningkatkan citra negara di mata dunia. Ada 3 upaya diplomasi pariwisata, yaitu yang pertama, diplomasi bilateral, diplomasi multilateral, serta diplomasi publik. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Unit analisis pada penelitian ini yaitu upaya diplomasi pariwisata negara Thailand dengan unit eksplanasi strategi pariwisata halal dengan level analisis yaitu negara Thailand dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan batas penelitian yaitu tahun 2021 hingga 2023 yaitu saat semakin berkembangnya pariwisata halal di Thailand setelah pandemi COVID-19.
Selanjutnya itu sistematika penulisan. Pada bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi dinamika peningkatan turis muslim di Thailand, dengan bab 3 yaitu pariwisata halal di Thailand, bab 4 analisis strategi diplomasi pariwisata Thailand melalui pariwisata halal, dan bab 5 yaitu penutup. Selanjutnya yaitu bab 2 dinamika industri pariwisata halal di Thailand. Sejarah perkembangan pariwisata Thailand. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Thailand mengalami transformasi besar dalam sektor pariwisatanya. Pemerintah Thailand menyadari potensi besar yang dimiliki negara ini berkaitan dengan keanekaragaman budaya, keindahan alam, serta warisan sejarah yang sangat kaya. Sejarah perkembangan pariwisata Thailand dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu sebelum tahun 90-an. Sebelum pariwisata menjadi industri yang signifikan, Thailand dikenal sebagai tujuan perjalanan bagi para pelancong yang mencari pengalaman budaya yang spiritual. Selanjutnya yaitu pada tahun 1960 hingga 1970-an. Pada tahun 1960-an, pemerintah Thailand mulai menyadari potensi pariwisata sebagai sumber pendapatan. Mereka mulai mengembangkan infrastruktur seperti jalan, bandara, serta akomodasi untuk menarik lebih banyak wisatawan. Selanjutnya yaitu pada tahun 1967, Thailand mendirikan Badan Pariwisata Thailand untuk mempromosikan pariwisata dan mengembangkan strategi pemasarannya. Selanjutnya yaitu pada tahun 1980 hingga 1990-an. Pada dekade ini, Thailand mengalami lonjakan jumlah wisatawan internasional. Destinasi seperti Bangkok, Phuket menjadi sangat populer. Thailand dikenal sebagai Land of Smile yang mulai menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia. Selanjutnya yaitu tahun 2000-an, Thailand mulai mendiversikan penawaran pariwisatanya dengan memperkenalkan wisata medis, wisata halal, serta wisata petualang. Selanjutnya yaitu pada tahun 2010 hingga sekarang, Thailand menghadapi beberapa tantangan termasuk bencana alam, ketidakstabilan politik, serta dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan drastis jumlah wisatawan. Namun pemerintah Thailand terus berupaya untuk memulihkan industri pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya yaitu masa depan pariwisata Thailand. Thailand terus berupaya untuk menjadi tujuan pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pada pengembangan wisata yang otentik dan pelestarian budaya. Selanjutnya yaitu kebijakan pariwisata Thailand. Ada beberapa aspek penting dalam kebijakan pariwisata Thailand. Yang pertama yaitu resilient tourism. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal dengan mengintegrasikan keberlanjutan, ketahanan, dan pertumbuhan inklusif dalam pengembangan sektor pariwisata. Yang kedua yaitu quality tourism. Strategi ini bertujuan untuk memastikan kualitas pengalaman wisatawan serta keinginan industri pariwisata di tengah tantangan yang tengah dihadapi saat ini. Selanjutnya yaitu strategi tourism experience. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman wisata yang unik dan berkesan bagi setiap wisatawan sehingga tidak hanya menarik pengunjung tetapi juga meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka. Selanjutnya yaitu strategi sustainable tourism. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta budaya lokal. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang pariwisata halal di Thailand. Thailand secara aktif telah mempromosikan dirinya sebagai destinasi halal untuk menarik wisatawan muslim dengan memanfaatkan budaya lokal yang kaya serta keberadaan komunitas muslim yang besar di beberapa wilayah yang berada di Thailand. Thailand telah menunjukkan bahwa negara ini memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Thailand menjalin kerjasama kemitraan dengan negara-negara muslim untuk memperluas pasar pariwisata halalnya. Dengan fokus pada pariwisata halal, Thailand berusaha untuk menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini tidak hanya tentang hiburan malam atau wisata seks, tetapi juga merupakan tempat yang menghargai nilai-nilai agama serta tradisi. Selanjutnya yaitu fasilitas turis muslim di Thailand. Pada tahun 2020, Thailand meluncurkan aplikasi Halal Route. Aplikasi ini menjadi alat penting bagi wisatawan muslim yang berkunjung ke Thailand. Aplikasi Halal Route ini dikembangkan oleh Halal Science Center untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim yang sering mengalami kesulitan dalam menemukan restoran, akomodasi, dan fasilitas yang bersertifikat halal selama berada di Thailand. Aplikasi Halal Route ini telah diunduh lebih dari 10.000 kali hingga saat ini dan populasinya
akan terus meningkat. Aplikasi ini tersedia dalam berbagai bahasa seperti bahasa Thailand, Inggris, dan Arab, dan ditunjukkan untuk banyak wisatawan muslim di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu pengembangan infrastruktur pariwisata halal Thailand. Pariwisata halal Thailand yang berbasis pada pengembangan infrastruktur di Thailand Selatan telah menggabungkan berbagai aspek, mulai dari pembangunan fasilitas halal, peningkatan konektivitas, transportasi, serta pengembangan ekowisata halal, hingga kerjasama internasional. Semua ini dirancang untuk menciptakan pengalaman wisata yang nyaman, ramah muslim, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui strategi ini, Thailand Selatan tidak hanya menarik lebih banyak wisatawan muslim, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai destinasi utama pariwisata halal di Asia Tenggara. Selanjutnya, bab 4 yang berisi analisis strategi diplomasi pariwisata Thailand melalui pariwisata halal. Bab ini membahas upaya strategi diplomasi pariwisata yang dilakukan Thailand melalui pariwisata halal sebagai bentuk upaya Thailand dalam memperkuat posisinya di pasar global. Pada bab ini difokuskan pada 3 pendekatan utama, yaitu diplomasi bilateral, diplomasi multilateral, serta diplomasi publik. Yang pertama yaitu diplomasi bilateral. Strategi diplomasi pariwisata melalui hubungan bilateral merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mempromosikan sektor pariwisatanya melalui kerjasama dengan negara lain secara langsung. Hubungan ini biasanya bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama dalam berbagai bidang. Thailand secara aktif membangun hubungan diplomatik bilateral dengan negara-negara muslim, baik untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, mempererat hubungan budaya, maupun menciptakan stabilitas regional. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Buddha namun memiliki komunitas muslim yang signifikan, terutama di bagian Thailand Selatan, Thailand memiliki kepentingan strategis untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara muslim di dunia. Hubungan baik ini penting untuk membantu Thailand dalam menangani isu konflik di wilayah selatan yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Thailand bekerja sama dengan negara-negara muslim untuk memperkuat dialog dan meningkatkan kesejahteraan komunitas muslim di wilayah tersebut. Adapun contoh nyata diplomatik Thailand dengan negara muslim yaitu yang pertama dengan Uni Emirat Arab. Dewan Kota Uni Emirat Arab mengeluarkan resolusi untuk menyetujui stempel halal dari Komite Islam Pusat Thailand dalam mensertifikasikan rumah potong ayam yang benar sesuai dengan prinsip agama Islam. Tak hanya itu, Thailand juga membuat kebijakan bebas visa bagi masyarakat Uni Emirat Arab yang ingin berkunjung ke Thailand. Selanjutnya yaitu dengan negara Malaysia. Sebagai bentuk komitmen bersama, Thailand dan Malaysia mendirikan Departemen Halal yang bertujuan untuk memperkuat industri halal di kedua negara ini, sekaligus mempromosikan ASEAN sebagai pusat halal global. Tak hanya itu, Thailand juga memberikan kebijakan bebas visa bagi masyarakat Malaysia yang ingin berkunjung ke Thailand. Selanjutnya dengan negara Indonesia, Thailand memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia dengan membebaskan kewajiban visa untuk kunjungan singkat. Berdasarkan bentuk kerjasama di atas, Thailand telah menjalankan diplomasi bilateral dengan negara-negara mayoritas muslim untuk memperkuat pasar pariwisata halal negara Thailand di mata dunia. Selanjutnya yaitu diplomasi multilateral. Diplomasi multilateral merupakan suatu bentuk diplomasi yang melibatkan lebih dari 2 negara dalam suatu proses negosiasi atau kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Thailand telah menggunakan berbagai strategi diplomasi bilateral untuk mempromosikan pariwisata halal dan mempromosikan dirinya sebagai tujuan utama bagi para pelancong muslim. Strategi ini melibatkan berbagai kolaborasi dengan organisasi regional, badan pariwisata internasional, dan kemitraan lintas batas dengan negara lain. Beberapa pendekatan utama meliputi yang pertama yaitu ASEAN Forum Tourism. Dalam ASEAN Forum Tourism, Thailand aktif mendukung kerjasama antar negara ASEAN untuk mempromosikan pariwisata halal lintas negara seperti tur halal yang mencakup beberapa destinasi di ASEAN. Thailand menggunakan ASEAN Forum Tourism sebagai platform untuk mempromosikan pariwisata halal dengan tujuan menarik bagi pariwisatawan muslim. Pemerintah Thailand telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata dan memperkuat produk halal sesuai dengan standar internasional. Berdasarkan penjelasan ini, kontribusi Thailand terhadap AFT merupakan salah satu langkah diplomasi multilateral yang dapat dilakukan oleh Thailand dalam mempromosikan pariwisata halal negaranya dengan mengusulkan prinsip penerapan visa tunggal ASEAN yang dapat mempermudah perjalanan wisata antar negara anggota ini merupakan salah satu bentuk kontribusi Thailand dalam AFT ini. Selanjutnya yaitu United Nations World Tourism Organization.
Thailand terus berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh UNWTO. Mengadakan workshop, Thailand juga ikut hadir dalam salah satu acara penting yaitu World Tourism Conference yang diselenggarakan oleh UNWTO. Salah satu edisi yang paling penting, World Tourism Conference 2019, Thailand berpartisipasi dalam konferensi ini untuk mendiskusikan tren baru dalam industri global, termasuk sektor pariwisata halal yang diadakan di Baku. Kampanye Global Thailand seperti Amazing Thailand juga dapat dukungan dari UNWTO untuk meningkatkan daya tarik Thailand di pasar internasional. Semua ini merupakan bentuk diplomasi multilateral yang sudah dilakukan Thailand dengan UNWTO. Selanjutnya yaitu Organisasi Kerjasama Islam. Melalui kerjasama ini, Thailand semakin dikenal sebagai negara wisata halal yang ramah bagi wisatawan muslim. Meskipun mayoritas penduduknya beragama non-muslim, wisata halal mendukung pemberdayaan komunitas muslim di Thailand, terutama di bagian Thailand Selatan. Melalui pelestarian budaya Islam dan pengembangan bisnis halal, kerjasama Thailand dengan Oki menjadi salah satu langkah strategis dalam mempromosikan pariwisata halal dan memperkuat posisi Thailand di pasar global. Dengan memanfaatkan diplomasi multilateral ini, Thailand tidak hanya menarik wisatawan muslim, tetapi juga membangun ekosistem pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif. Selanjutnya yaitu kerjasama dengan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle. IMTGT merupakan suatu inisiatif kerjasama subregional yang dibentuk pada tahun 1993 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan ketiga negara ini. Fokus utamanya yaitu memperkuat konektivitas, perdagangan, dan kerjasama lintas sektor. Dalam konteks ini, Thailand memanfaatkan IMTGT sebagai platform untuk mempromosikan pariwisata halalnya, terutama karena kawasan selatan Thailand memiliki populasi muslim yang signifikan. Wilayah Thailand Selatan seperti Patani, Yala menjadi fokus dalam kerjasama IMTGT. Wilayah ini dipromosikan sebagai destinasi halal unggulan yang menawarkan pengalaman wisata berbasis budaya Islam, kuliner halal, dan komunitas muslim lokal. Thailand bekerja sama dengan Indonesia dan Malaysia untuk menciptakan rute wisata lintas negara yang menghubungkan destinasi halal di ketiga negara ini seperti Aceh, Indonesia, Kelantan Malaysia, dan Patani Thailand. IMTGT mendukung peningkatan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur transportasi seperti jalan raya, jalur kereta api, dan penerbangan langsung antar wilayah. Melalui diplomasi multilateral IMTGT, Thailand memanfaatkan potensi kawasan perbatasan untuk mempromosikan pariwisata halal secara efektif. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat daya saing Thailand di pasar wisata halal, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah selatan dan mempercepat hubungan dengan negara-negara tetangga. Selanjutnya yaitu strategi diplomasi publik. Diplomasi publik menjadi alat utama untuk memperkuat citra Thailand sebagai negara yang ramah akan muslim dan mendukung pengembangan ekosistem halal. Strategi ini tidak hanya mencakup promosi halal, tetapi juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam hubungan luar negeri untuk memperkuat integritas halal di seluruh sektor pariwisata. Thailand sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di dunia, terus berupaya memperluas daya tariknya dengan mengembangkan pariwisata halal untuk menarik wisatawan muslim. Thailand telah mengadopsi strategi diplomasi publik yang bertujuan untuk mengembangkan persatuan halal di Thailand melalui peran aktif TAT. TAT menggunakan berbagai saluran pemasaran termasuk media sosial dan kampanye digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Pendekatan ini membantu menyebarkan pesan Amazing Thailand secara efektif di seluruh dunia. Selanjutnya bab 5 penutup yang berisi kesimpulan serta saran. Adapun kesimpulan pada penelitian ini, Thailand telah melakukan upaya diplomasi pariwisata halal untuk mendatangkan wisatawan muslim yang berkunjung ke Thailand. Thailand melakukan 3 langkah diplomasi, yaitu diplomasi bilateral, multilateral, serta diplomasi publik. Thailand melakukan upaya diplomasi bilateral dengan negara mayoritas muslim seperti Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Malaysia dengan membuat beberapa kebijakan agar Thailand semakin dikenal sebagai negara yang ramah akan muslim. Melalui diplomasi multilateral, Thailand telah berpartisipasi aktif dalam organisasi dan forum untuk dapat mempromosikan pariwisata halalnya. Thailand berpartisipasi dalam organisasi seperti AFT, OKI, UNWTO, dan IMTGT.
serta turut menghadiri kegiatan yang dilakukan forum tersebut dalam mempromosikan pariwisata halal. Diplomasi publik, Thailand melalui peran aktif TAT dengan kampanye Amazing Thailand, Thailand tidak hanya mempromosikan keindahan alam dan kekayaan alam budayanya, tetapi juga secara khusus menargetkan segmen wisatawan muslim dengan mengembangkan konsep pariwisata halalnya. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang ramah akan muslim. Strategi diplomasi pariwisata ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kunjungan wisatawan muslim, tetapi juga memperkuat citra Thailand sebagai negara yang menghargai keberadaan budaya dan agama. Diplomasi pariwisata halal ini merupakan salah satu strategi Thailand dalam membangun hubungan baik dengan negara-negara mayoritas muslim sehingga memperkuat perannya sebagai salah satu destinasi wisata utama di dunia. Selanjutnya yaitu saran, pemerintah Thailand sebaiknya harus terus meningkatkan fasilitas dan layanan yang ramah akan muslim seperti penyediaan lebih banyak restoran halal, tempat ibadah, dan informasi yang jelas mengenai lokasi-lokasi tersebut. Hal ini akan semakin mempermudah wisata muslim untuk merencanakan perjalanan wisata mereka. Tak hanya itu, diperlukan strategi diplomasi pariwisata yang lebih agresif dan terarah untuk menarik wisatawan muslim terutama dari negara-negara dengan populasi muslim yang tinggi seperti Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Malaysia. Penggunaan media sosial dan platform digital untuk dimanfaatkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Sekian presentasi seminar hasil saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.